Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jihan. Saya dari Prodi PAI semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu membuat video dengan judul Sejarah Pesantren di Nusantara. Mengenai sejarah pesantren di Nusantara, banyak para ahli berpendapat dengan pendapatnya masing-masing bahwasannya pesantren adalah pendapat yang pertama yaitu menurut Nurcholish Madjid. Beliau mengungkapkan pesantren itu dominan dengan 4 kata, yaitu yang pertama yaitu kata santri, yang kedua yaitu kiai, dan yang ketiga ngaji, yang terakhir yaitu kata jenggoti. Kata santri di sini menurut istilah Jawa yaitu berasal dari bahasa cantrik. Bahasa cantrik ini memiliki arti bahwasannya seorang murid yang selalu mengikuti gurunya kemanapun gurunya pergi, dengan maksud tujuan murid ini mendapatkan ilmu dari seorang gurunya yang ia ikuti. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu menurut Dr. Siregar. Beliau memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwasannya pesantren di Indonesia itu maksudnya terbentuk dari tradisi Islam itu sendiri. Kenapa demikian? Dilihat dari sisi organisasi yang sudah dibentuk di Pulau Jawa, yaitu organisasi tarekat. Tarekat ini berhubungan erat sekali dengan pendidikan para kaum sufi. Tarekat ini biasanya dibimbing oleh seorang kiai, dengan anggotanya mengikuti kegiatan seperti zikir dan wirid yang dipantau langsung oleh seorang kiai. Dan biasanya di dalam tarekat ini terdapat kegiatan yang namanya suluk. Suluk ini dimana terjadi setahun sekali, yaitu 40 hari dia harus menginap di suatu tempat yang sudah disediakan oleh kiai tersebut. Selama di penginapan, para anggota tarekat ini melakukan kegiatan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh seorang kiai. Tidak hanya mengenai kajian ibadah saja, namun dari guru sang kiai juga memberikan pengetahuan lain mengenai cabang ilmu agama yang lain. Dari perkembangan zaman, tarekat ini terus berkembang hingga akhirnya tidak lagi dinamakan tarekat atau torekot, melainkan berubah menjadi kegiatan pengajian. Setelah kegiatan pengajian berlangsung lumayan lama, lalu berkembang lagi menjadi sebuah pesantren. Adapun pendapat dari Dr. Suryadi Siregar yang kedua yaitu bahwasannya pondok pesantren di Indonesia ini adalah pengambil alihan dari pondok pesantren Hindu. Proses munculnya pendidikan agama Islam di Indonesia dipengaruhi oleh masuknya budaya Islam ke Indonesia, yang dimana pada waktu itu Indonesia masih memeluk agama Hindu Buddha. Dari sini muncullah kegiatan atau muncul paham masuknya Islam ke Indonesia, yang pada waktu itu masih ditolak oleh kaum Hindu dan Buddha. Hingga pada waktu itu datang dari bangsa Yamani, bangsa Arab, yang di situ mereka dari keturunan yang bergelar Yamani. Mereka datang ke Indonesia namun tidak disambut dengan baik oleh rakyat lokal Jawa di Indonesia.
Mereka berbeda asumsi pendapat mengenai kata Yamani yang berada di gelar orang Arab tersebut. Orang Jawa mengartikan kata gelar Yamani itu sebuah sebutan bagi dewa-dewa mereka. Di situ dewa sebagai dewa pencabut nyawa yang berada di neraka. Sehingga kedatangan orang Yamani tidak disambut dengan baik oleh rakyat Jawa. Lalu datang lagi dari rombongan kelompok negara Persia. Dari rombongan tersebut juga yang datang ke Pulau Jawa, mereka juga tidak disambut dengan baik oleh warga lokal di Jawa. Sehingga pada saat itu, pada abad ke tahun 1386 Masehi, terjadi imigrasi besar-besaran dari Cina menuju ke selatan. Hal ini diketahui dari seorang dari Cina Selatan itu yang singgah di Pelabuhan Perak. Beliau menemukan 3 golongan, yaitu yang pertama golongan para penyembah berhala, dan yang kedua golongan orang Islam dari Arab, dan yang ketiga yaitu golongan Muslim dari Cina. Dari sini mereka pun juga tidak disambut dengan baik. Dan menurut pendapat dari Haji Ma'hun, seorang penulis Laksamana Cheng-ho, di situ terdapat keterangan bahwasannya ia juga menemukan hal yang sama seperti Marco Polo, yang menjelaskan bahwasannya terdapat 3 golongan, yaitu golongan penyembah berhala, Muslim dari Arab, dan Muslim dari Cina. Sedangkan perkembangan pada tahun 1440, Raden Rahmat atau yang sering kita kenal dengan sebutan Sunan Ampel, beliau datang dari Campa menuju ke Jawa dengan penduduk lokal Jawa masih beragama Hindu dan Buddha. Setelah itu beliau di situ tidak disambut dengan baik hingga akhirnya beliau pindah ke suatu daerah, yaitu daerah Ampel atau Ngampel. Di daerah tersebut beliau mendirikan suatu padepokan yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu agama Islam. Namun ada pendapat lain mengatakan bahwasannya beliau datang dari Campa ke Pulau Jawa itu hanya ingin menemui saudara ibunya, yaitu seorang istri dari Raja Majapahit. Beliau adalah Putri Drawawati. Dari situ beliau masuk ke daerah Ngampel dan mendapatkan izin dari Raja Majapahit sehingga beliau bisa bermukim atau bertempat tinggal di Ampel. Jadi setelah beliau diizinkan di Ampel, lalu mendirikan padepokan, yaitu Padepokan Ampel Delta. Tidak lama kemudian disusul oleh 2 orang datuk, yaitu Datuk Kafi dan Datuk Soleh. Beliau mendarat di Cirebon, daerah Giri Amparan Jati, yaitu berada di Jawa Barat, Cirebon. Di sana beliau juga mendirikan sebuah padepokan yang diberi nama Padepokan Giri Amparan Jati. Dan sama pada waktu itu mayoritas penduduk di sana juga masih beragama Hindu dan Buddha.
sehingga pada sebagian besar masyarakat Jawa di situ mengartikan bahwasannya agama Islam adalah agama para pendiri kerajaan, para pembesar-pembesar di kerajaan. Karena pada waktu itu pemeluk agama Islam yang pertama kali bukan dari rakyat Hindu-Buddha melainkan langsung dari seorang rajanya. Setelah itu Padepokan Amparan Jati memiliki perkembangan yang sangat bagus. Dari perkembangan itu terdapat ratusan murid-murid yang berasal dari berbagai daerah, diantaranya Cirebon, Demak, terus dari Indramayu dan Tegal. Dari sinilah maka para wali berpikir bagaimana caranya Islam masuk di Indonesia dengan cara yang bagus tanpa harus ada perpecahan atau ada tumpah darah yang terjadi selama masa Islamisasi di Pulau Jawa. Sehingga para ulama, para wali di situ mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh para ulama, diantaranya yaitu Syekh Abdul Jalil atau dikenal dengan Syekh Siti Jenar, Syekh Ibrahim Akbar, lalu Ki Gading Pasambangan, Ki Gading Surataka, dan juga Haji Musa bin Hasanuddin, Syekh Juragem bin Hasanuddin, dan juga Abdurrahman bin Rumi atau Abdurrahman Rumi dan Abdurrahim Rumi. Dari musyawarah tersebut maka mereka para ulama, beliau mempercayai kepada Raden Syarif Hidayatullah sebagai ketua Dewan Guru atau seorang pengasuh di pondok belum di pondok, di Padepokan Giri Amparan Jati. Setelah Raden Syarif Hidayatullah diangkat sebagai pengasuh padepokan tersebut, maka beliau mengusulkan bahwasannya dari kata padepokan tersebut diganti menjadi pondok. Setelah semuanya beliau sepakat bahwasannya dari kata padepokan diganti menjadi pondok, lalu tumbuh usulan baru lagi, yaitu ditambah dengan kata pesantren. Penambahan kata pesantren ini dari pendapat Raden Said. Raden Said ini menambahkan kata pesantren. Mengapa ditambahkan kata pesantren? Karena untuk membedakan antara pondoknya orang Hindu dengan pondoknya orang Islam. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.